Selamat pagi, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Febrian Ahmad. Pemirsa, kita akan memantau situasi banjir di Jabodetabek pada pagi hari ini. Ada permukiman penduduk di Jalan Briti, Kembangan, Jakarta Barat yang hingga Selasa malam masih terendam banjir setinggi 90 cm sampai dengan 1 meter. Tingginya debit air yang masuk sejak Selasa dini hari tidak kunjung surut lantaran aliran kali Pesanggerahan yang berdampingan dengan permukiman warga masih terus meluap. Puluhan warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk mengungsi di posko pengungsian Majelis Taklim Darul Muhyi. Tercatat di RT 004 RW 09 sendiri ada 45 kepala keluarga dengan 148 jiwa yang terdampak banjir yang hingga saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Sementara itu salah satu pengungsi mengatakan hingga saat ini para pengungsi membutuhkan pasokan makanan, minuman, selimut, serta obat-obatan untuk kebutuhan selama bertahan di posko pengungsian. Seiring dengan menurunnya intensitas hujan di kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Selasa kemarin, kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung juga mengalami penurunan. Sementara itu banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi saat ini juga sudah mulai surut. Inilah dia kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Rabu subuh atau tepatnya di pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air Kali Ciliwung yang melintas di Bendung Katulampa ini berada pada ketinggian 50 cm atau berstatus siaga 4. Penurunan debit air Kali Ciliwung ini disebabkan karena seiring dengan turunnya intensitas hujan di kawasan Hulu Kali dan juga Kota Bogor sejak Selasa kemarin. Sementara itu pemirsa, para korban dan juga sejumlah kendaraan milik dari korban banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi saat ini sudah dievakuasi ke depan BNPB Jati Asih. Mereka difasilitasi 2 tenda besar untuk menetap sementara waktu dan anggota BNPB Jati Asih sejak kemarin sampai dengan malam tadi masih terus berupaya untuk mengevakuasi para korban dengan menggunakan perahu karet untuk dibawa ke tempat pengungsian. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Yudi Irawan dari Bogor, Jawa Barat. Ada jurnalis Metro TV Fania Liu dari Bekasi, Jawa Barat dan juga Nadia Soraya dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita akan ke Yudi terlebih dahulu. Selamat pagi Yudi, bagaimana kondisi terkini Bendung Katulampa? Selamat pagi Febrian dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di pos Bendung Katulampa dan dapat saya laporkan bahwa pagi hari ini kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung sudah berangsur turun dan saat ini ketinggian air Kali Ciliwung ini berada pada ketinggian 50 cm atau berada pada status siaga 4. Dan sebelumnya kondisi ini sudah terjadi sejak 12 jam lalu atau terjadi pada pukul 18.00 pada Selasa kemarin. Dan pada pagi hari ini kondisi tersebut bertahan selama 12 jam pada ketinggian 50 cm atau berstatus siaga 4. Itu Febrian. Kalau melihat cuaca di sana seperti apa saat ini Yudi? Ya, dapat saya laporkan bahwa kondisi cuaca di kawasan Puncak atau di kawasan Hulu Kali Ciliwung dan juga Kota Bogor sejak kemarin juga berada pada atau cenderung cuacanya itu cerah. Artinya tidak ada hujan yang intensitas yang tinggi, tidak seperti terjadi pada 2 hari yang lalu atau kemarin. Jadi Febrian. Kalau nanti ternyata terjadi intensitas hujan yang tinggi kemudian ada kemungkinan debit air kembali meningkat, apakah ada antisipasi dari petugas di sana? Betul Febrian, dan antisipasi petugas di Bendung Katulampa ini bekerja selama 24 jam secara bergiliran. Mereka terus memantau perkembangan cuaca baik di wilayah
Puncak maupun di Kota Bogor. Begitu, Febrian. Baik, terima kasih Yudi dari Bendung Katulampa di Bogor. Kita kini beralih ke rekan kami Nadia Soraya dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nadia, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini di Kampung Melayu? Apakah masih ada genangan banjir di sana? Ya, selamat pagi Febrian. Situasi terkini di kawasan Kebon Pala, tepatnya lokasi saya mengabarkan adalah di Jalan Kebon Pala 2, RW 5 RT 6, Kampung Melayu, Jatinegara. Ini banjir sudah mulai surut. Kalau dari lokasi saya mengabarkan saat ini ada di sekitar 70 cm. Namun memang untuk struktur dari jalanan di Kebon Pala ini memang semakin ke dalam, ini ketinggian air semakin tinggi begitu. Kalau kita melihat ini semakin ke dalam, ini ketinggian bisa mencapai sekitar 1,5 meter. Namun apabila saya tanyakan kepada warga dan juga dari BPBD sendiri, ini mengatakan bahwa dibandingkan dengan tadi malam begitu sekitar pukul 8 atau hingga pukul 10, ini ketinggian air sudah mulai surut begitu dibandingkan dengan semalam yang bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Dan tadi juga saya sempat menanyakan begitu ya kepada para warga terkait untuk pemadaman listrik begitu yang saat ini masih berlangsung. Memang untuk warga yang terdampak sendiri ini ada sebanyak 219 kakak yang berada di Kampung Melayu ini. Dan saat ini untuk 717 warga ini masih mengungsi di 4 pengungsian yang dimana untuk dari 5 RW terdampak, ini ada sebanyak 3 RW yang sudah surut dan tidak ada genangan air begitu. Sedangkan untuk 2 RW lainnya di RW 5 dan juga RW 4 ini masih digenangi air seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Ini juru kamera Suaritiasa menunjukkan bahwa saat ini masih lumayan tinggi begitu ya kalau misalnya kita melihat, namun memang sejumlah warga masih bisa berlalu lalang saat ini untuk melewati genangan air ini untuk mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan gitu di dalam rumahnya. Dan saya juga akan mengajak Anda Febrian untuk melihat sedikit ke dalam. Saat ini juga ada warga yang sedang melakukan proses pembersihan begitu ya, lantaran saat ini untuk di RW sebelah, di RW 4 RT 13 ini mereka sudah mulai melakukan pembersihan di sini. Dan ini salah satunya adalah di rumah, permisi Pak. Ya, ini adalah rumah yang salah satunya di RT 4 begitu yang saat ini sedang dilakukan pembersihan. Halo Pak, boleh izin Pak? Rokoknya. Ya, siap. Oke, ini dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Bapak Rudi, ini sudah mulai surut sejak pukul berapa Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya. Oke. Pak, sebelumnya ketinggian air mencapai mana Pak? Mungkin bisa digambarkan begitu Pak? Ketinggian air segini sih ininya. Kalau dipikirkan berapa meter nggak tahu dah. Saat ini untuk barang-barang yang masih dapat diselamatkan apa saja Pak? Iya begini dah. Begini aja. Iya. Oke, Pak. Pak, ini sampai sekarang untuk listrik masih padam, Pak. Kira-kira akan pukul berapa mungkin sudah ada informasi akan nanti kembali dinyalakan begitu, Pak, untuk listriknya, Pak? Kalau itu kurang tahu sih, Mbak. Itu kan masih basah itunya, jadi nggak pastiin juga gitu. Takutnya koslet. Gitu. Berarti untuk listrik ini nanti akan untuk nyala atau tidaknya ini menunggu dari warga. Nanti kira-kira siapnya dinyalakan pukul berapa begitu ya, Bu? Pak? Siang kali, Mbak. Siang ini rencananya? Iya. Sebabnya itu kan masih pada basah itunya, jadi takut juga gitu. Berarti menunggu kering begitu ya Pak ya? Ya nunggu kering dulu itunya baru dinyalain kali mungkin, Mbak. Saat ini untuk keluarga posisinya ada di pengungsian di depan atau seperti apa Pak? Di pengungsian ya? Di sekolahan Mbak. Di SDN Kampung Melayu 4 itu ya Pak ya? Iya, SDN Kampung Melayu. Untuk hingga saat ini Pak, mungkin kalau bisa disampaikan apa saja sih Pak yang dibutuhkan begitu Pak oleh para warga Pak? Mungkin ya pangan kali Mbak. Iya, biasanya konsumsi itu bahan-bahan yang itu aja kali. Kurang tahu juga. Oke Bapak,
mungkin bisa kembali bersih-bersih lagi begitu ya Pak. Semoga ini segera surut lagi ya Pak, karena masih banyak genangan di sini gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Febrian, itu dia tadi kita dengar bersama-sama memang untuk kembali dinyalakan listrik ini menunggu dari warga, kesiapan warga. Memang untuk RW 7 dan juga RW 8 sendiri ini listriknya sudah dinyalakan kembali, namun untuk di 3 RW lainnya 6, 5, dan 4 ini mereka memilih untuk belum menyalakan lantaran memang masih basah, dan ini dikhawatirkan apabila nanti dinyalakan begitu listriknya ini akan mengakibatkan konsleting ataupun hal-hal lainnya begitu. Dan saya juga sudah menanyakan sebelumnya kepada Kasatgas BPBD Jakarta Timur Sukendar terkait dengan untuk langkah-langkah selanjutnya begitu yang akan dilakukan ke depannya seperti pompanisasi dan juga alat bantu lainnya. Ini sedang dipersiapkan saat ini untuk prasarananya dikatakan, dan saat ini juga terus bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Polairut, BNPB, Damkar, dan sejumlah pihak lainnya untuk memastikan bahwa nantinya pompanisasi dan beberapa alat bantu lainnya ini akan dikerahkan sehingga dapat membantu warga juga untuk dalam proses pembersihan rumahnya masing-masing. Febrian. Ya, Nadia, kalau kita lihat ini warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan material sisa banjir, namun BMKG menyatakan bahwa kewaspadaan bencana ini masih sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Di sana cuacanya seperti apa, Nadia? Adakah terlihat akan turun hujan atau bagaimana? Ya Febrian, untuk cuaca di Kebun Pala sendiri hingga saat ini cuacanya cerah begitu ya, dan tidak mendung juga. Dan kalau misalnya kita menanyakan kepada para warga begitu pada malam hari ini tidak ada hujan begitu di pukul 10 ke atas, yang dimana ini hal bagus juga yang didengar oleh warga, dimana untuk hujan sendiri ini baru terjadi di pukul 8 malam tadi malam begitu, dan hingga saat ini warga masih bisa membersihkan begitu untuk proses pembersihan yang dilakukan. Dan mereka mengatakan memang untuk banjir ini sebenarnya sudah diprediksi begitu dari sebelumnya, namun memang mereka tidak memiliki ekspektasi kalau banjirnya ini akan sebesar yang terjadi sejak Minggu malam kemarin. Begitu Febrian. Baik, terima kasih Nadia. Kita sekarang beralih ke Fania Liu yang berada di posko pengungsian warga di Pondok Gede Permai. Fania, bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Baik Febrian dan juga pemirsa, memang banjir di daerah Pondok Gede Permai ini sudah cukup surut jikalau kita memang membandingkan dari kemarin yang ketinggian airnya sudah mencapai 3 meter. Baik Febrian dan juga pemirsa, bisa dilihat di belakang saya memang para warga ini saat ini sudah dievakuasi di depan gedung BPNB Jati Asih. Mereka difasilitasi sebanyak 2 tenda besar sehingga mereka bisa beristirahat sementara di tempat ini. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan beberapa terpal dan juga matras ataupun juga selimut sehingga mereka juga bisa beristirahat. Untuk masyarakat tadi yang menunaikan ibadah puasa, tadi mereka juga sudah melakukan sahur dengan mengonsumsi makanan yang diberikan oleh Dapur Umum Jati Asih. Dan pemirsa, jikalau Anda melihat di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan layar kaca Anda, bahwa memang tidak hanya di tenda ini juga terdapat beberapa warga yang diungsikan di depan koridor dari gedung BPNB ini. Dan pemirsa, mereka juga tadi diberikan beberapa terpal dan juga selimut sehingga mereka juga bisa beristirahat di tempat ini. Mereka juga tadi sahur dengan mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh dapur umum dari Jati Asih. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sejumlah warga, pemirsa, bisa dilihat di belakang saya bahwa memang ada sejumlah kendaraan dan juga beberapa perabotan warga yang memang juga sudah berhasil dievakuasi ke gedung BNPB, dan memang banyak sekali dari jumlah kendaraan seperti kendaraan bermotor dan beberapa perabotan rumah tangga. Tadi kami juga sempat berbincang dengan warga setempat. Mereka mengatakan bahwa anggota BNPB Jati Asih sejak tadi
sejak tadi malam sampai saat ini masih terus melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu karet. Oleh karena itu memang nantinya jika memang masih ada warga atau korban yang masih berada di tempat banjir tadi, mereka akan segera mengevakuasi menggunakan perahu karet ke gedung BNPB. Semalam juga Mensos yakni Syaifullah Yusuf sempat mengunjungi kawasan ini untuk memantau kondisi banjir. Mensos mengatakan bahwa kehadirannya ini untuk memastikan kebutuhan warga yang merupakan korban banjir ini terpenuhi seperti makanan, obat-obatan, dan juga pakaian untuk ibu hamil maupun bagi bayi. Mensos juga mengatakan bahwa ada sebanyak 1.600 kakak yang terdampak dari peristiwa ini. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan makanan kepada warga yang terdampak juga melalui Dapur Umum Jati Asih. Pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa memang kawasan Pondok Gede Permai ini diketahui menjadi titik banjir terparah. Oleh karena itu memang di kawasan ini bisa dikatakan sebagai titik banjir yang terparah terhitung sejak 2 dekade terakhir. Memang banjir ini sudah terjadi sejak Selasa kemarin dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun memang karena Kali Bekasi tak mampu menampung muatan air yang merupakan aliran dari Cikeas dan Cilengsi. Begitu informasi sementara yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Febrian. Ya, Fania, tadi Anda katakan bahwa petugas dari BNPB masih akan melakukan proses evakuasi terhadap warga. Di belakang Anda ada perahu karet. Hari ini apakah akan dilanjutkan proses evakuasi ini, Fania? Baik, Febrian, tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa tugas dari BNPB dan memang proses evakuasi ini akan terus berlanjut dan memang akan berakhir kurang lebih pada siang hari ini karena memang menurut mereka mereka akan memantau bahwa apakah banjir nanti masih terus berlangsung atau sudah surut. Jadi jika memang sudah surut, mereka akan menghentikan proses evakuasi dan para warga masih akan tetap tinggal sementara di tenda yang sudah disediakan oleh BNPB tadi. Begitu, Febrian. Apakah artinya memang masih ada warga yang bertahan di rumah saat ini? Baik, Febrian, tadi anggota BNPB juga sempat mengatakan bahwa mereka memantau sampai saat ini memang belum ada warga lagi yang tertinggal di kawasan banjir, namun mereka tetap akan melaksanakan pencarian sampai nanti siang. Jikalau memang sudah tidak ada lagi, mereka akan menghentikan proses evakuasi tersebut. Begitu, Febrian. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan-rekan. Ada Fania Liu dari Pondok Gede Permai, sebelumnya ada Nadia Soraya dari kawasan Jakarta Timur dan juga Yudi yang berada di Bogor, Jawa Barat. Teman-teman selamat kembali bertugas dan juga terus berhati-hati. Pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah warga di Desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya banjir yang merendam permukiman membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah barang berharga milik mereka pun terendam lantaran tidak sempat diselamatkan. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir akibat meluapnya sungai Cimanceri ini membuat sebagian warga terpaksa harus mengungsi ke majelis taklim yang tidak terendam banjir. Kepala Dusun Margasari mengatakan banjir masuk permukiman pada Selasa petang. Dari hasil pendataan sementara, ada sekitar 80 rumah warga yang terendam banjir. 80 benar sih. Ada belut ternyata. Bongso. So, ada juga so, abangnya. Itu juga uyuhan. Ada orang.
Pemirsa tetaplah bersama kami karena Breaking News Metro TV akan segera hadir kembali usai jeda pariwara. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Itulah tadi pemirsa perakiraan cuaca pada hari ini Rabu 5 Maret 2025. Dan sekarang kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui kamera CCTV milik NTMC Korlantas Polri. Hingga Selasa malam, proses evakuasi warga korban banjir di Karawang, Jawa Barat terus dilakukan. Evakuasi berjalan dramatis karena derasnya arus banjir yang menerjang permukiman warga yang ada di sekitar bantaran sungai. Ya, kata ulangnya kasabulah gitu ulang kelesot. Ulah anu hiji cecekelan kali yang ketemu lah. Petugas BPBD Karawang, Jawa Barat bersama dengan warga terus melakukan evakuasi para korban banjir yang wilayahnya masih terisolir. Derasnya arus banjir memaksa warga harus berhati-hati untuk menuju ke lokasi pengungsian. Setiap warga yang akan melintas harus memegang tali yang sudah disiapkan agar tidak terseret derasnya arus banjir luapan dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Luapan kedua sungai besar tersebut saat ini telah merendam ribuan rumah yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hingga saat ini pun pemirsa, belum ada tanda-tanda banjir akan surut karena hujan masih sesekali turun di wilayah tersebut. Materi haji.
saya bisa lembangan itu. Pemirsa, banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi saat ini sudah mulai surut, kemudian para korban dievakuasi ke depan gedung BNPB Jatiasi. Informasi selengkapnya kami bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Ardan Anugrah di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi. Ardan, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, Febrian, bahwa memang saat ini kondisi banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat ini sudah mulai surut. Ini kondisinya baik dari RW 10, RW 9, dan juga RW 8 yang malam hari sebelumnya sempat terendam banjir hingga sampai 6 meter, saat ini sudah mulai surut. Bisa dilihat di belakang saya saat ini memang sejumlah warga masih melakukan pemberesan seperti itu. Mereka masih beres-beres sisa dari lumpur ataupun juga bahan-bahan bangunan yang memang porak-poranda pasca terjadinya banjir tadi malam. Dan memang saat ini sejumlah warga juga sudah mulai diungsikan ke kantor logistik dan juga peralatan BNPB yang berada di samping dari perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan di sini kondisinya memang sejumlah warga masih terus melakukan bersih-bersih begitu. Ada beberapa warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya untuk mengamankan beberapa barang berharga mereka, ataupun juga sekedar untuk bisa mengambil barang-barang untuk dibawa ke tempat pengungsian. Namun kalau di perumahan Pondok Gede Permai ini kondisinya sudah mulai surut, hanya beberapa warga masih melakukan bersih-bersih seperti itu. Dan memang menurut keterangan dari petugas BNPB yang sempat kami tanyakan begitu, bahwa per tadi malam banjir sudah mulai surut sekitar pukul jam 1 sampai jam 2 malam dini hari. Itu juga beberapa hal dilakukan, salah satunya adalah modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG bekerja sama dengan BNPB dan juga TNI AU. Sehingga awan-awan hujan yang tadinya mungkin akan jatuh ke daratan ini harus dihalau dan dialirkan ke arah lautan begitu, sehingga inilah yang menyebabkan intensitas hujan yang terjadi tadi malam atau hingga pagi hari ini juga sudah mulai terhenti. Dan juga memang menurut keterangan warga ada pintu air yang berada di dekat dari kawasan Pondok Gede Permai ini sudah mulai dibuka, sehingga air-air yang tadinya menggenangi di kawasan perumahan ini sudah mulai dialirkan ke sana. Dan informasinya bahwa nanti akan tiba juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah Bekasi ini untuk meninjau secara langsung, namun kami masih meminta konfirmasinya pukul berapa dan akan melakukan apa saja. Namun hingga saat ini yang kami perhatikan untuk pengamanan yang biasanya dilakukan ketika ada kunjungan Presiden ataupun juga Wakil Presiden ini masih belum nampak hingga saat ini, sehingga kami masih terus menanti apakah memang kehadiran dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tiba di kawasan Bekasi ini. Namun kalau untuk situasinya saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. Febri. Ardan, kalau sudah mulai surut, lalu warga yang mengungsi apakah langsung kembali ke rumah masing-masing atau tetap bertahan di pengungsian? Ya, Febrian, memang kalau memang dari sejumlah warga yang sudah diungsikan ini beberapa mereka memang masih ada yang menetap di pengungsian. Namun kalau dari sebagian warga juga ada yang sudah mulai kembali ke rumahnya mereka. Ada yang mulai mengamankan atau sekedar bersih-bersih seperti itu. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa warga juga dan dikatakan bahwa beberapa barang mereka seperti kasur ataupun bantal ini ada yang rusak, sehingga beberapa warga sempat menanya ataupun juga meminta kepada BNPB untuk bisa membawa bantal ataupun kasur mereka agar bisa mereka gunakan di rumah mereka masing-masing. Tapi untuk kembali ke rumah ini kami informasinya masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak BNPB. Sebagian warga masih diminta untuk bisa evakuasi di pengungsian terlebih dahulu karena memang lokasinya ini tidak jauh. Dan memang sebagian warga hanya kembali begitu untuk melakukan bersih-bersih, dan bisa dilihat di sini baik di jalanan menuju ke arah RW 9, RW 8 ataupun juga RW 10 yang berada di perumahan Pondok Gede Permai ini masih porak-poranda dan masih dilakukan pembersihan seperti itu untuk mengantisipasi jika memang nanti akan terjadi banjir susulan. Febri. Ardan, kalau kita mengikuti sejak kemarin di kawasan Pondok Gede Permai ini semakin masuk ke dalam perumahan, tingkat banjirnya semakin dalam. Nah, surutnya ini apakah memang sudah menyeluruh atau memang masih ada beberapa titik bagian yang masih terendam banjir atau bagaimana, Ardan?
Ya, kalau memang kami wawancarai beberapa warga yang ada di sini, memang kalau untuk wilayah dari RW 10, RW 9 dan juga RW 8 ini sudah mulai surut. Kondisinya seperti saat ini, airnya ini sudah surut, hanya tersisa lumpur-lumpur dan juga bekas-bekas bangunan. Namun kalau di beberapa bagian khususnya yang mengarah ke perumahan Villa Nusa Indah ini diperkirakan memang masih terjadinya banjir. Dan di beberapa wilayah dari perumahan Pondok Gede Permai ini di bagian paling ujung ini diperkirakan masih terjadi banjir. Namun tidak parah, hanya sekitar di atas mata kaki seperti itu. Dan kalau untuk di sekitaran dari Pondok Gede Permai yang tempat kami melakukan saat ini, kondisinya sudah normal dan kita masih menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah, apakah akan memberikan bantuan lebih lanjut kepada warga yang masih mengungsi ataupun juga menggantikan beberapa bangunan rumah warga yang saat ini rusak. Dan Anda bisa lihat sendiri di sini, Febri, sebagian warga sudah mulai bersih-bersih begitu, baik dari sisa-sisa lumpur ataupun juga sisa kotoran begitu ataupun juga sampah-sampah yang masih menggenangi di kawasan dari Pondok Gede Permai ini. Kalau dari informasinya untuk jumlah pengungsi ini yang kami dapatkan dari tim setempat ada sekitar 274 pengungsi. Kemudian untuk warga yang terdampak untuk di Kota Bekasi ini ada sekitar 1.364 kepala keluarga kakak yang terdampak dari banjir yang terjadi sejak malam hari kemarin. Dan memang bisa dilihat di sini sejumlah warga masih melakukan bersih-bersih begitu, dan kita masih menunggu apakah tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Febri. Ardan, kalau kemarin BNPB ini fokusnya adalah melakukan evakuasi warga, untuk hari ini rencana BNPB apa di sana? Ya Febri, kalau untuk rencana hari ini kalau memang masih dilakukan pembersihan seperti itu. Mungkin beberapa petugas ini tadi kami sempat mengkonfirmasi mereka akan masih terus menyalurkan bantuan begitu kepada sejumlah warga. Beberapa kebutuhan warga seperti pakaian, kemudian juga obat-obatan ataupun juga kebutuhan tidur ini masih akan terus didistribusikan baik untuk ke tempat pengungsian ataupun juga ke mereka yang memang masih berada di rumah masing-masing. Informasinya kalau saat ini, Febri, sebenarnya warga diharuskan untuk bisa berada di pengungsian begitu. Namun karena melihat kondisinya sudah mulai surut, ada yang sebagian warga yang memilih untuk bisa kembali ke rumah mereka, melakukan bersih-bersih begitu. Dan kami masih menunggu karena ada konfirmasi lebih lanjut nanti pukul 9 pagi atau pukul siang harinya akan ada kunjungan dari Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Kemudian di siang hari informasinya Wapres Gibran akan berkunjung dan meninjau secara langsung. Dan disitulah baru kami bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apa tindak lanjut yang akan diambil oleh pemerintah setempat. Namun kondisinya kalau untuk saat ini kita masih menunggu melihat kondisi cuaca juga yang sudah mulai kondusif dan tidak adanya hujan sehingga air yang berada di Pondok Gede Permai ini sudah mulai surut. Febri. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas informasi Anda langsung dari kawasan perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas dan terus berhati-hati, Ardan. Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk segera mengatasi permasalahan banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Instruksi ini disampaikan Prabowo saat acara taklimat dan juga buka bersama Kabinet Merah Putih di Istana. Tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden langsung, mungkin bantuan sosial seperti itu? Pak, detailnya saya belum dapat informasi, tapi pasti akan ditanggulangi sebaik-baiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana BNPB. Gitu ya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan fokus untuk meminimalisasi dampak banjir ke depannya dan telah bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Agak tinggi ini punya BNPB Pak Menteri, jadi masyarakat terdampak di sini. Sementara untuk Kota Bekasi yang masih agak berat ya, ada 2 titik pengungsian. Di sini tadi Pak Menteri Sosial juga sudah nyampaikan ada sekitar 600 orang ya, 600 jiwa, 297 KK. Di seluruh Jabodetabek ya, yang banjirnya masih agak tinggi adalah di Kota Bekasi. Ya, kalau kita lihat cuaca ini alhamdulillah karena ini operasi modifikasi cuaca. Mulai tadi siang kita gelar di Jawa Barat dan Bekasi, ulangi dan Jawa Barat ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bekasi relatif lebih air sudah mulai surut. Kabupaten Bogor juga tinggal ada 6 jembatan yang putus. Kemudian untuk Kota Bogor ada longsor-longsor sedikit. Kota Depok relatif terkendali. Kemudian Tangerang ini ada 1 titik di Kecamatan Perumahan Cipondo itu naik sedikit. Mungkin karena tadi hujan ya, tidak terlalu lama hujan tapi kemudian sekarang sudah mulai terang. Jadi tentu saja dengan kerjasama semua pihak, khususnya dari Bapak Menteri Sosial ini yang langsung turun ke lapangan, mudah-mudahan yang Kota Bekasi ini yang betul-betul menjadi pokok perhatian kita, ini bisa segera diselesaikan. Ya. Ada 2 titik yang sangat besar banjirnya, yaitu di pusat pemerintahan, di Wali Kota Bekasi juga terendam, dan ada 1 mall, ya, mega mall juga, itu kebetulan tanggulnya jebol, sehingga air bisa masuk ke lantai bawah. Itu makanya kan kemarin tahun baru kan kita laksanakan OMC ya, jadi tidak ada banjir, tapi itu 2 minggu, berat sekali, biayanya juga nggak sedikit. Nah harapannya memang di Januari, Februari, Maret ini kan sudah mulai turun, ternyata memang di Maret ini malah curah hujannya tinggi. Ini juga menjadi pertimbangan. Tadi pagi kami sudah rapat koordinasi di bawah pimpinan Bapak Menko PMK, sudah ada prediksi dari Ibu Kepala BMKG. Kita akan laksanakan mitigasi OMC sampai tanggal 6. Setelah itu hujannya informasi dari BMKG akan mereda. Nanti muncul lagi tanggal 11. Sehingga 11 sampai 15 kita laksanakan OMC lagi. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi banjir di Kebonpala, Kampung Melayu. Sudah ada rekan kami Nadia Soraya dari lokasi. Kita langsung ke Nadia di Kebonpala, Kampung Melayu terlebih dahulu pemirsa. Nadia, bagaimana aktivitas warga di tengah banjir yang meskipun tadi Anda katakan sudah surut, namun masih ada beberapa titik yang menggenangi? Ya, selamat pagi Febrian. Tadi saya mengabarkan dari RW 5 dan sekarang saya berada di RW 4, tepatnya adalah di RT 12 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan saat ini situasinya masih sama begitu, sudah mulai surut, bahkan saat ini hanya ada genangan air, namun masih dengan tekstur jalan yang sama, semakin ke dalam ini semakin tinggi begitu ketinggian airnya, ini mencapai sekitar 70 cm. Tadi kalau misalnya saya menanyakan kepada para warga begitu ya, untuk banjir ini dinilai lebih cepat surutnya dibandingkan dengan banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Dan saat ini memang ada sebanyak 2 RW lagi yang terdampak begitu dari 5 RW yang awalnya ini dilanda banjir sejak Minggu malam, dan saat ini hanya tersisa 2 RW, ini RW 4 dan juga RW 5, di mana RW 5 ini masih ada di kedalaman 1,5 meter. Saya akan coba menanyakan kepada para warga ini saat ini sedang melakukan pembersihan begitu ya di sini. Salah satunya ini adalah dengan Ibu siapa Ibu? Maaf. Ibu Juju. Iya. Ya. Ibu Juju, kira-kira ini surutnya di pukul berapa Bu? Barusan habis sahur. Habis sahur. 4:30 deh.
Tadi mah saya turun ke sini masih ada segini. Pas saya turun lagi jam 4:30 udah segini. Ternyata Pas masih sepaha di pukul berapa, Bu? setengah. Ya 4:30. Pas jam 5 udah segini. Cepet tapi alhamdulillah hari ini cepet surutnya gitu. Kalau yang kemarin tuh awal yang kemarin banjir kedua baru yang pertama gede, lama udah gitu udah surut naik lagi gitu. Kalau yang ini cepat surutnya. Mungkin bisa digambarkan sebelumnya ini ketinggiannya bisa mencapai berapa meter, Bu? Soalnya tangga saya 2 meteran deh. Lebih kali Om An kayaknya 2,5 meter kalau di rumah ini soalnya terlalu dalam ya kalau ini. Soalnya iya 2 meteran itu kok. 2 meter ya. 2 meter begitu ya, Bu. Saat ini juga untuk listrik kalau misalnya saya melihat tadi di RW 8 sama 7 sudah nyala gitu ya. Kalau di RW 4 sendiri seperti apa, Bu? Mati. Sedangkan ini kena ini. Ini kena kalau meter apalagi ono kan benafkan. Ini kena kayaknya deh. Soalnya sampai sini kaca ini. Soalnya yang depan itu tinggal tangga lagi, kalau yang belakang 1 tangga lagi. Iya. 1 tangga lagi. Untuk proses pembersihan saat ini seperti apa, Bu? Ya begini. Bersih-bersih kalau nggak ada air, nggak bisa bersih-bersih. Soalnya kan mati lampu, air nggak nyala gitu. Jadi selagi ini pakai air yang ini aja dulu, yang kotor. Nanti kalau udah nyala baru pakai yang bersih-bersih gitu. Untuk airnya sekarang selain tadi pakai air yang memang tergenang di sini begitu ya, Bu, sudah ada bantuan mungkin untuk air yang bersihnya begitu, Bu, nanti? Mudah-mudahan sih. Kalau misalkan ada bantuan ya boleh deh gitu. Harapannya seperti apa, Bu? Apakah sudah ada himbauan begitu, Bu, dari... Nggak tahu sih, kayaknya belum sih. Belum ada himbauan yang katamu bantuan gitu. Belum ini saya belum dengar gitu. Kalau bantuan masalah ya makan gitu, alhamdulillah sih sahur tadi ada gitu. Untuk air saat ini belum ada? Belum ada, kalau untuk air belum ada. Untuk keluarga saat ini masih mengungsi di 4 pengungsian di depan atau seperti apa? Saya di rumah bule saya, kalau anak saya di rumah mertuanya. Punya bayi juga, bayi baru 9 bulan nanti tanggal 6. Baru 9 bulan tanggal 6 di rumah mertuanya. Aku ungsiin ke rumah mertuanya, udah 3 hari ini. Paling dia kesini nganterin adeknya kemarin dibawa juga, baru kelas 6. Mau lulus bulan ini, tahun ini mau lulus dia. Kelas 6 SD. Saya ungsiin ke nenek sono yang mertuanya. Kalau saya tidur di rumah bule saya di atas. Saya nggak ngungsi di sekolahan, nggak ngungsi. Dari tahun ke tahun nggak pernah ngungsi di sekolahan. Anaknya nggak maunya ya di rumah bulenya gitu. Oke, berarti ini pertimbangannya karena memang anaknya tidak mau untuk ngungsi di sana, jadi di rumah bulenya gitu ya? Iya. Bu, untuk saat ini nih kan banjir ini kan memang dikatakan sudah setiap tahun gitu ya terjadi, Bu. Apakah Ibu memang sudah memprediksi juga, Bu, untuk banjir ini? Iya, udah dikasih tahu bahwa sekian-sekiannya mau banjir. Ini mau banjir siaga 1 atau siaga 2 atau siaga 3. Udah saya siap-siapin naik ke atas. Saya tek-tekin di bawah nggak ada barang. Paling ya yang segini-gini udah biarin deh yang bisa kita cuciin. Ya udah biarin aja saya tinggalin. Gitu aja. Yang penting saya pintu kunci. Soalnya kan ada tabung gas segala macam. Nanti kalau misalkan terbuka, pasti tabung saya pada keluar gitu. Udah gitu aja ya. Apakah Ibu memprediksi juga banjirnya akan sebesar ini begitu, Bu, atau seperti apa? Oh, diprediksi di perkiraan kalau misalkan batu lampas siaga 1 pasti kesininya pasti gede gitu. Saya udah tahu gitu, udah dikasih tahu bahwa ini bakal gede itu. Udah siap-siap prediksi gitu. Terakhir, Bu, mungkin harapannya ke depannya, Bu, mungkin untuk terkait listrik juga, karena listrik ini nantinya akan dari warga sendiri yang menentukan ya kapan dinyalakan begitu ya, Bu, ya? Maksudnya? Untuk harapannya ke depannya seperti apa, Bu? Yang terbaik aja deh. Iya. Untuk rencana mungkin ada mau direlokasi nantinya Ibu ke depannya atau seperti apa, Bu, baiknya? Iya, ya boleh dah kalau misalkan ada direlokasi, misalkan ya batu lampa mau ditinggiin, misalkan warganya ya ini nggak apa-apa, saya sih nggak masalah, yang penting jangan banjir aja gitu aja. Walaupun kecil rumah saya, yang penting jangan banjir gitu. Berarti Ibu siap untuk direlokasi nanti ke depannya? Iya, siap. Masa kita melawan pemerintah, ya kan? Gitu aja. Terima kasih banyak, Bu Juju. Lanjut lagi, Bu. Yaitu dia tadi Febrian, salah satunya adalah dari Ibu Juju yang mengatakan bahwa memang sudah memprediksi juga untuk banjir ini, namun memang beberapa warga lainnya tidak memprediksi banjirnya akan sebesar ini. Febrian. Ya, Nadia, untuk warga di RW 4 ataupun di RW 5 tempat Anda melaporkan, ketika mereka kembali ke rumah untuk bersih-bersih, apakah nantinya mereka akan langsung menetap di rumah atau kembali lagi ke pengungsian?
Ya Febrian, hingga saat ini memang selain Ibu Juju tadi ya, untuk pengungsi lainnya ini masih ada di 4 pengungsian lainnya yang berada di bagian depan, ada di SDN Kampung Melayu 4 dan ada juga di Puskesmas dan di kantor lurah begitu. Dan hingga saat ini memang mereka masih menunggu sampai nanti setidaknya untuk listrik ini sudah bisa menyala. Tadi kalau diprediksi dari para warga pada pukul 12 sekitar siang hari nanti baru akan dinyalakan, lantaran memang menunggu untuk listrik ini nantinya yang masih ada aliran listrik yang basah ini ditunggu kering terlebih dahulu. Seperti itu Febrian. Hingga saat ini juga dari pihak Kasatgas, tadi kalau saya menaikkan Kasatgas BPBD Jakarta Timur, Sukendar ini mengatakan untuk proses pompanisasi dan juga alat bantu lainnya akan segera dilakukan. Jadi nantinya untuk warga ini tidak akan melakukan hanya sendiri seperti ini untuk menggunakan ember, nantinya akan dibantu dengan pompanisasi. Namun saat ini untuk sarana prasarana ini masih disiapkan begitu, dan nantinya juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Polairut, ada juga dari Damkar dan juga dari Pol PP tadi kalau saya lihat di bagian depan. Febrian. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas informasi Anda langsung dari Kebonpala di kawasan Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu dia tadi sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh warga di sejumlah lokasi di Jabodetabek, termasuk di kawasan Kebonpala di Jakarta Timur. Kemudian juga ada di Bekasi, di mana banjir yang sebelumnya merendam rumah mereka setinggi 2 sampai dengan 6 meter sudah mulai surut. Di Kebonpala, warga di RW 5 dan juga RW 6 sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing untuk dapat melakukan pembersihan dari material sisa banjir seperti lumpur dan juga menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Namun mereka masih akan menunggu instruksi lebih lanjut apakah nantinya akan langsung menetap di rumah atau tetap kembali ke pengungsian. Tentunya harus mendengarkan instruksi dari BNPB ataupun tim SAR gabungan dan juga terus memantau situasi cuaca di BMKG karena BMKG memprediksi curah hujan yang cukup tinggi masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek sampai dengan nanti tanggal 11 Maret 2025. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk kali ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV karena program-program lainnya akan kami lanjutkan untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.